Pendukung Pak Jokowi biasanya kalau kalah debat yaitu nyerang pribadi, akan tetapi giliran pribadinya diserang balik ngamuk-ngamuk teman-teman. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Ngeles. Kalau mau les tuh dulu sebelum masuk perguruan tinggi itu kita les ya. Kalau yang selama ini setiap kali kita berdebat di area manapun gitu kan selalu yang wah nanti pakai baju orange, nanti takut di penjara. Enggak. Oke, Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran masyarakat. Oke, Mas Andi, ini murni ilmiah, tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Sorry ya. Saya tahun 1996 Kemudian lolos dari Pemantasan Nusa dan Manila. MBA itu tidak ada di Indonesia. MBA itu hanya ada di orang lain lagi bicara ini lagi Singapura. Dicari-cari sama temennya Universitas Pajajaran ya. Di mana konsep Anda? Di mana background Anda sebagai dokter? Orang yang lagi bicara ini sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan aja. Tanggung jawab Saya dicari. Wakil Ketua Umum IKA Unpad Jakarta dan saya Sekretaris Badan Eksekutif Ini ngaku-ngaku Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Saya kenal semua teman-teman IKA. Tanyakan saja. Baik, sekarang Di stasiun televisi manapun biasanya pembela Jokowi ini kalau kalah debat nyerang pribadi dan ngamuk-ngamuk. Akan tetapi giliran pribadinya diserang balik, nggak terima, marah-marah, bahkan teriak-teriak. Nah itulah sejati dan pembela Jokowi yang sebenarnya itu kualitasnya memang seperti itu. Dan mari kita simak video selengkapnya. jadi menurut Mas Rifai, Roy CS lagi ngeles, ya apa enggak? Lebih kurang begitu. Dan wajar itu setiap orang boleh memberikan Oke, Mas, ngeles doang, bangun opini, bangun alibi doang. Ngeles. Kalau mau les tuh dulu sebelum masuk perguruan tinggi itu kita les ya. Itu les bahasa Inggris, les apa itu ngeles ya. Gini aja, tadi kan Bang Rifai menyatakan mengaku ahli. Ya, sebenarnya sama juga dengan kemarin pertanyaan teman-teman media. Saya kemarin juga datang ketika dokter Rifai diperiksa. Oh, Roy Suryo diperiksa lagi. Saya tunjukin undangannya di Polda Metro Jaya. Ini apa saya sebagai apa? Sebagai ahli. Jadi kemarin itu saya datang ke Polda Metro, diperiksa sebagai ahli. Polda Metro saja mengakui saya itu selalu ahli di kasus yang lain. Gitu loh. Jadi bukan ngaku ahli, Polda Metro saya mengakui gitu loh. Jadi artinya terserahlah kalau orang bilang kami itu mengaku ahli. Tapi jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Jadi mohon maaf ya, kalau yang selama ini setiap kali kita berdebat di area manapun gitu kan selalu yang wah nanti pakai baju orange, nanti takut di penjara. Enggak. Yang penting apa? Kewajiban kami sebagai ilmuwan sudah kami tunaikan. Ya, mau terus di luar, mau terus di mimbar kuliah, mau terus di mimbar universitas, mau di mimbar seperti ini ataupun di dalam tahanan dan segala macam, tidak ada. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi pikiran yang terus bekerja untuk memberikan kebenaran kepada masyarakat. Dan dasarnya, Mbak, Tuh dengerin ya, tidak takut dengan penjara dan akan terus bekerja memberikan kebenaran kepada masyarakat. Dengerin, itu pembela Pak Jokowi ya. Di buku ini kami tulis jelas hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah itu ya yang menjadi dasar bagi kami. Kami punya dasar yang kuat, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan ini menjadi edukasi buat masyarakat. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran masyarakat. Oke, Mas Andi ini. Nah mari masyarakat terus menyuarakan kebenaran dan jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak selalu dibodoh-bodohin sama penguasa. Murni ilmiah, tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Kenapa sampah? Dalam membuat sebuah buku itu, saya mengutip kata-kata dari Kang Andar, ya, seorang penulis buku juga. Buku itu adalah jendela kalbu. Artinya ketika menulis buku itu, ya menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu gitu loh. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu. Nah, itulah pendukung Pak Jokowi tidak punya kemampuan untuk menjawab dengan ilmiah, menjawab buku dengan ilmiah. Makanya Ternak Mulyono ini seperti ini semua gitu ya. Kalau debat kalah itu pasti nyerang pribadi, yaitu nyerang ijazah responsianipar contohnya. Kan tapi nanti lihat teman-teman ya, diserang pribadinya itu ngamuk-ngamuk teman-teman. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Dia? Kedua,
studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Kalau dia ya membuat buku itu berdasarkan ada studi komparatif dari ya katakanlah ijazah yang diselidiki itu dari siapa? Dari teman-temannya Pak Jokowi itu sendiri dengan tahun yang sama. Karena begini, waktu salah satu koleganya beliau ini ya mengecek di beberapa fakultas, terutama yang dikatakan adalah skripsinya, diketemukan banyak yang tidak ada tanda tangan dari itunya, dari pembimbingnya. ini Banyak sekali. kebohongan juga Fakultas ini. Hukum ada. Kan dibongkar semua itu. Apakah ditunjukkan? Kan kita bisa lihat. Ini lucu Mbak. Ada orang belum pernah lihat tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak Bukan, ada ya? maksudnya buku Kok ini. nggak ada ya? Maksudnya Nomornya buku tuh ini. nggak ada. Tanda tangannya nggak ada. Nanti Itu dulu, jelas. ini ngaco aja. Ya bukan masalah ngaco. Kalau Buku itu ini, selesai. buku ini ngomong. pernah baca belum? Kita nggak bisa begitu. Metodenya aja udah nggak jelas. Lah, Pertama iya. studi Orang komparatifnya belum pernah tidak baca ada. buku, sudah Studi bisa menilai komparatifnya bukunya. dari Konyol. ijazahnya Pak Jokowi. Skripsinya Pak Jokowi. Tidak ada. Diambil dari mana? Dari medsos. Kita perhatikan dari tadi udah ngeles berapa kali ya teman-teman ya. Ini sudah ngeles terus dan ini masih banyak sekali ya ngelesnya ya di sini. Ini belum baca buku udah Beliau ngaco. sudah melihat bagaimana ijazahnya. Ngaco banget. Dan terakhir, yang mengeluarkan ijazah itu Profesor Opa. Dan sudah clear dia mengatakan, mengklarifikasi itu. Benar, Joko Mana? Widodo adalah alumni dari Universitas. Tapi dia terakhir kalimatnya nggak bertanggung jawab. Baca dong, lihat dong dalam press conference yang terakhir. Ini nggak update ini. Ya, Nggak perlu itu. ada. Sudah jelas Sebentar, dikatakan. menit Dr. Tifa, itu bicara itu. Dr. Tifa, Mas Andi meragukan bahwa buku ini merupakan karya ilmiah. Jawaban Anda? Ya kalau susah sih kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Sorry ya. Tidak jelas. Karena dari awal sudah menyerang pribadi, nah dari sinilah dicoba diserang pribadinya sama Dokter Tifa. Nah ini mulai ngamuk-ngamuk teman-teman ya. Sorry ya, saya tahun 1996 Kemudian lolos dari katanya Pamantasan Nusa dan Manila. saya sudah tahu MBA ya. itu tidak ada di Indonesia. Orang yang MBA lagi itu bicara, ada ya, di orang yang lagi bicara Philippines, ini lagi Singapura. dicari-cari Ya. sama temennya Kalau Anda mengatakan Universitas itu, justru Anda saya Padjadjaran, pertanyakan, ya. di mana Orang yang lagi konsep bicara Anda? ini, Di mana background Anda sebagai dokter? orang Ternyata yang lagi tidak jelas. bicara ini Oke. sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Padjadjaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Padjadjaran. Oh, iya. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Padjadjaran. Silakan Ada aja. tanggung jawab Saya yang dicari. wakil ketua umum IKA Unpad Jakarta dan saya sekretaris badan eksekutif Ini ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Alumni perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Saya kenal semua teman-teman IKA. Oke, baik, Tanyakan sekarang. saja. Baik. Lihat raut mukanya sudah merah sekali dan kita lihat ototnya keluar semua teman-teman ya. Itulah ternak Mulyono. Kalau debat maunya menang sendiri. Baik, sekarang Dr. Tifa tolong dijawab. Ini Apa itu? diragukan buku ilmiah. Jawaban Anda, buktinya apa? Metodenya, segala macam. Oh, Jelaskan jelas. rinci. Ya gampang kalau Ya, itu ya. gampang ya. Kalau dari sisi saya ini sepertiga buku saya tulis. Ah. Buku ini buku neurokognisi, metakognitif, metadata. Jadi saya untuk keahlian dari Pak Roy Suryan diakui polisi ya kemarin beliau menjadi saksi ahli dari kepolisian itu ahli telematika. Kemudian sahabat saya satu lagi itu Pak Dr. Rismon Sianipar ya penulis 800 buku ilmiah ya itu saya sebagai user. Karena ilmu saya membutuhkan dua keahlian mereka. Jadi ini kita padu sekali. Metodologi kita namanya metakognisi. Memang tidak banyak orang yang mengetahui itu. Karena ini adalah ilmu-ilmu baru. Saya sendiri mendapatkan dengan dua program doktor yang secara paralel saya ikuti. Program doktor Neuroscience Behavioral dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan program Sosioepidemiologi dari Universitas Padjadjaran. Itu saya ikuti secara paralel. Sehingga saya mendapatkan ilmu yang namanya neurokognisi. Metakognisi akhirnya menjadi neuropolitika. Oke. Gitu. Baik, Bang Ade. Dari tadi udah pelan-pelan mendengarkan. Gimana Bang Ade? Ini karya ilmiah atau hanya cara membentuk opini publik menurut Bang Ade? Ya saya akan jawab, saya belum bisa jawab karena saya belum baca. Ya. Lebih jujur ini. Nah, itu lebih Kita Enggak, apresiasi. maksud saya adalah memang Kasih tak dong mungkin Mas lah. Roy. Loh iya lebih jujur ini gitu loh. Harus begitu, Ya harus mantan Tak mungkin jawab. Ya. Tapi sebetulnya yang saya harapkan kan semula perdebatan yang ramai selama beberapa bulan terakhir ini adalah soal apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Saya duga buku ini cuma sebagian yang bisa menjelaskan itu. Misalnya saja pertanyaan saya kepada Dr. Tifa adalah, Anda kan menggunakan neuroscience, ya, behavioral neuroscience kalau tidak salah. Ya. Menghasilkan neurokognisi ya. Ya. Nah, saya tidak melihat bagaimana caranya seorang ahli neuroscience bisa menggunakan ilmunya untuk menjelaskan apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Memang pendukung Pak Jokowi ini jika dijelaskan itu selalu membuat sebuah pertanyaan yang nantinya ujungnya itu muter-muter teman-teman ya. Seperti itu kualitasnya ya, teman-teman pasti sudah tahu sendiri ya. Oh, ini yang diperiksa bukan buat periksa ijazah. Enggak, makanya saya Nah, katakan ini ya, kelihatan nanti dulu. Ya. Apakah itu untuk menjelaskan ijazah Jokowi palsu? Oh iya, jadi Iya. gini. Jadi gini ya.
Mas Ade yang saya hormati, mantan akademisi, mantan ilmuwan atau masih ilmuwannya. Masih. Jadi yang saya sebut di sini ada 7 bab tentang bagaimana metakognisi itu berkelindan dengan ilmu digital forensik dan telematika. Ini menjawab dari sebuah kesulitan bagaimana seorang pejabat atau mantan pejabat yang menggunakan dokumen yang diduga tidak otentik atau palsu dengan metode yang disebut sebagai remote forensic analysis. Jadi Bagaimana itu? remote forensic analysis itu kita bisa melihat bagaimana kesesuaian dari perilaku, body language, face language, narasi-narasi verbal, dan dikaitkan dengan dokumennya. Dalam hal ini misalnya, ini sebagai contoh ya, saya buat contoh yang gampang saja gitu. Jadi ada body language, kemudian face language ya, dari seorang yang mengaku berijazah sarjana, seperti itu ya. Ya. Nah, itu dia harus cocok, harus koheren, harus Apanya? konsisten ya. Apanya? Ini sikapnya. Nggak, Ini ilmu saya mau tanya, baru. Bagaimana Anda membuktikan bahwa sebuah ijazah itu palsu atau asli dengan melihat perilaku seseorang? Yang Oke, nanti dijawab Bang Kutipan, ya. Dua Arah, segera kembali.